Ente bilang semuanya jelas di Quran, jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada surat subuh 2 rakaat dalam Quran? Mana ada surat zuhur 2 rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i tahlil cukur rambut? Mana? Kita tak baca Quran. Di zakat fitrah kita wajib bayar, baik laki-laki perempuan, dewasa anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib, bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takbir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takbir baru kena wajib bayar zakat fitrah. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia, baru kena zakat fitrah. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok khotib naik mimbar, maka dia tak kena zakat fitrah. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, terkejut ibu tu, lahir anaknya, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ibu-ibu yang sedang hamil, setting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah khotib naik mimbar. Baik, 10 menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah. Nanti akadnya murabahah, permodalan. Kalau ke bank konvensional, uang pinjam uang, riba. Kalau ke bank syariah, nanti bank syariah akan membeli rumah itu, baru kita cicil, akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somad tentang ini, mana? Tulis Google, tulis di file search Google, tulis di situ Somad Moroko kredit, enter, dapat tulisan saya tentang kredit. Ustaz, apa benar peringatan Maulid itu bid'ah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ Somad Maulid, enter, lengkap selengkap-lengkapnya dalil-dalil, pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la. Bagaimana menurut Ustadz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, sehari sebelumnya, adik mahasiswa, nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah, dosen-dosen juga kadang sibuk. Dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Born to ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor, Aibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa yaud.
Pak Ustadz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah, Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam, bid'ah tolalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Bukankah sudah jelas semuanya di Quran? Ente bilang semuanya jelas di Quran. Jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada sholat subuh 2 rakaat dalam Quran? Mana ada sholat zuhur 2 rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i tahallul cukur rambut? Mana? Ketahuan tak pernah baca Quran. Mohon doanya Ustaz, kelancaran skripsi. Nanti kita doa. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta, 10, namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal nengok bu goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Pegadaian apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk. Menurut Ustadz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Dah habis.